Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Seluruh jamaah undangan yang berhadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa ahli bait dan kedua mempelai. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah ahli bait sini. Selawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat sekarang ini kita sedang melaksanakan salah satu sunnahnya, yaitu melaksanakan pernikahan terhadap kedua mempelai. An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah merupakan sunnah saya, kata Rasulullah. Maka barang siapa yang tidak yarhiba, tidak senang dengan sunnah saya, falaisa minni, maka bukanlah termasuk golongan saya. Tetapi sunnah ini bisa hukumnya menjadi wajib ya, apabila dia mempunyai kemampuan lahir dan batin, dan dia sangat-sangat berkeinginan untuk berkeluarga. Seandainya dia tidak berkeluarga, akan terjadi perbuatan maksiat, zina, yang dilarang oleh Allah. Wala taqrabuz zina, jangan pernah melakukan perbuatan zina, kata Allah. Fa inna lahu ma'isyatan danka, maka hidupnya akan susah. Susahnya dunia sampai akhirat. Jadi cepat fauran, segera akan dia, jangan tunggu-tunggu. Malahan dalam hadis Rasulullah ada 3 hal yang tidak boleh dilambat-lambatkan, yaitu salat idza dakhala waqtuha, kalau sudah masuk si mayit, apabila jelas mayit jelas dia sudah meninggal, tak usah dilama-lamakan. Menunggu anaknya dari Jakarta, menunggu saudaranya dari Banda Aceh, ya itu larinya ke perasaan, Pak. Jadi agama itu segerakan ditanamkan, dikuburkan dia. Yang ketiga adalah menikahkan apabila sudah ada jelas jodohnya, nikahkan. Tapi nikah ini bisa hukumnya jadi haram jadinya apabila memang niatnya untuk menyakiti. Di Medan nikah, Banda Aceh nikah, mana-mana nikah, kasih belanja tidak. Kadang-kadang Bapak, sebenarnya saya tidak pernah ceramah berdiri, tapi ini situasinya seperti ini, saya berdiri. Nah, lama-lamanya begini, karena yang kita nasihati ini, kalau saya lihat undangan, 1 dan S2 nampaknya, ada S1, S2, bahkan dosen. Kenapa menasihatinya itu? Banyak. Saya memang sengaja gini, Pak, kena asam urat ini, nasihat ya. Jadi nasihat kita sedikit saja. Itulah yang kita dalami, kita hayati, kita amalkan. Jangan sekedar ada surat nikah, ada, tapi tidak ada pendalaman di dalamnya. Kata Allah, wa min ayatihi, salah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, salah satu di antaranya ad-khalaqalakum min anfusikum azwaja, dari diri kamu sendiri
ada istri. Nah, ini tentunya ada Ustaz Iskandar LJMA di sini, penafsirannya terjadi beda-beda itu Pak. Ada yang mengatakan min anfusikum itu ya dari tulang rusuk ini, tidak boleh sekali pakai terus langsung gini. Tidak bisa, harus perlahan-lahan. Akhirnya dia akan patuh ini, akan bengkok juga dia. Tapi kalau spontanitas, ini bahaya. Ada masalah pulangkan saya ke rumah orang tua saya katanya. Ayo, selesailah itu. Maka perlahan-lahan dia min anfusikum, dari diri kamu sendiri. Cuma di tafsir yang lain, karena di sini saya berhadapan dengan ulama tafsir Ustaz Iskandar, ya. Ada yang mengatakan min anfusikum itu dari diri kamu, artinya bahwa kalau kita diciptakan dari tanah, sumber bahan baku kita ini dari tanah, walaupun kaya, miskin, ya, rakyat biasa, penjabat, bahan baku kita ini sama, tidak ada beda. Semuanya dari tanah. Dari tanah, istri kita juga dari tanah. Jadi ada semacam dua penafsiran. Nah, jemaah Allah, untuk apa? Ya, untuk apa azwaja? Untuk apa istri? Kan ada orang ya, kadang-kadang zaman sekarang ini ada orang tidak mau berkeluarga, membujang saja dia. Untuk apa istri? Litas kunu ilaiha. Ini namanya kebutuhan primer. Kebutuhan itu kita bagi dua. Ada kebutuhan primer, penting sekali itu. Ada sekunder. Primernya apa? Keluarga itu kan? Ini tidak begitu lagi. Ya kan itu. Jadi tujuan kita supaya kita sepuluh wilayah kita tenanglah. Dengan adanya keluarga itu tenangnya luar biasa dia. Kadang-kadang keluar rumah pun malas, apalagi pengantin baru. Tenang kita di rumah itu, tukar pikiran. Jadi keluarga kita itu bukan bawahan kita. Keluarga kita itu adalah kolega kita, tukar pikiran. Kita sepuluh wilayah kita tenang. Capek ya tadi kerja. Begitu agak senang rasanya. Nah, inilah yang diusahakan. Inilah tujuan primer. Jadi kalau ada orang berumah tangga tidak tenang, berarti tujuannya itu sudah tidak tercapai atau belum. Nah, ini ibarat piring sudah mulai ada retak kecil-kecil ya. Ini berbahaya nih. Lama-kelamaan piring ini terbelah. Dan ini kita tidak inginkan. Karena kita nikah ini, nah nikah ini adalah akad nikah. Kata akad itu ada ikatan. Bapak dan Ibu kalau bisa kita usahakan jangan kita membicarakan kawin. Sama dengan sholat ini, biasanya tak usahlah kita sebut enggak ke sembahyang. Sembahyang itu usahakan jangan sering disebut-sebut itu. Enggak ke nikah, kalau tidak saksi, tidak mahar, tidak perlu wali. Nah itulah dia kawin. Pagi-pagi kita buka kandang ayam kita lihat ayam kawin dia. Perlu mahar, tidak perlu mahar. Perlu saksi, tidak perlu saksi. Nah, itu kawin. Salat sembahyang juga begitu. Sembahyang itu enggak kok sembahyang. Kita pergi ke rumah ibadah orang China sih itu. Salat sembahyang juga dia itu. Mereka sembahyang juga. Maka biasakan sholat. Nah, baik jemaah Allah, akad nikah. Akad itu apa? Akad itu adalah ikatan. Jangan pakai simpul. Ini kalau nikah ikatnya pakai simpul itu biasanya artis itu. Maaf ya kalau ada artis ini, maaf nih. Nggak semua artis. Tapi biasanya artis dibongkar pasang rumah tangganya. Nah, coba sebentar udah. Itu aja kerjanya. Itu mudah ditarik ya. Ini kita ikatlah nikah kita ini ikat
Nggak ada bisa siapapun yang memisahkan kita. Mana tahu ya, na'udzubillah min dzalik. Mana tahu nggak ada ayah, ada mertua. Untuk apa bisa bingung gitu? Malas rupanya. Nggak kena aja itu. Kenapa? Karena ini sudah ikat mati nih. Memang jamaah hamba Allah masih dibolehkan ikatan itu dibuka, masih boleh. Tapi itu adalah langkah terakhir. Memang dibuka keran pasna wa sulasa wa rubaha, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kalau cerita boleh. Tapi sebenarnya Anda buka 4. Ya memang ayat Allah itu luar biasa ya. Saya dengar guru pelayan ada dosen juga, saya juga dosen sedikit-sedikit sini. Kalau ada mahasiswa saya itu 30, itu 25 perempuan, 5 laki-laki. Ini kan luar biasa. Jadi memungkinkan juga keran itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu bukan tujuan. Kita bawa hidup. Satu itu sudah lah. Nah, kecuali ada permasalahan hal-hal yang lain. Jamaah apa Allah yang berbahagia. Tujuannya adalah sakinah, tenang. Bagaimana supaya rumah tangga tenang? Apa yang harus kita lakukan? Caranya adalah ada usaha kedua belah pihak. Suami berusaha bagaimana rumah tangga tenang, istri juga berusaha bagaimana rumah tangga itu tenang. Jadi kalau sebelah pihak susah. Jadi ada upaya kedua belah pihak. Caranya macam-macam lah yang kita lakukan itu. Bisa kita lakukan dengan 5S, 5S. Ada bisa kita lakukan dulu budaya damai. Usahakan dulu budaya damai. Damai hati kita. Nah ini dulu, dari sini dulu. Karena hati ini kalau tidak damai, tangan pun tidak damai. Hati ini tidak damai, mulut pun tidak damai. Hati tidak damai, telinga pun tidak damai. Maka masing-masing kita ini damaikan dulu hati kita. Dengan diri kita berdamai dulu. Budaya damai, damai hati, damai mulut, damai hati, damai tangan, damai hati, damai mata, damai hati, damai telinga. Dengan kaki juga damai. Kalau hati tidak damai, kaki pun main itu, tangan main juga, mulut main juga. Jadi usahakan dan upayakan kedua mempelai dan kita semuanya ciptakan budaya damai dalam diri kita. Nah, kalau sudah itu oke. Lanjut, mana cara lagi supaya rumah tangga ini tenang? Usahakan 5S ya, 5S itu kan sering kita dengar itu. Pertama, selalulah kita mengucapkan salam. Keluar rumah assalamu. Mesti per rumah kita assalamualaikum. Yakinlah Bapak, kalau kita masuk ke rumah kita tidak pakai assalamualaikum, setan ikut masuk ke dalam rumah kita. Yakinlah. Yakinlah Bapak, kalau sudah masuk ke dalam rumah, ikut kita makan di meja, tidak pakai bismillahirrahmanirrahim, setan ikut makan dengan kita. Juga begitu, dia tidur dengan kita. Kecil ya masalah assalamualaikum, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Coba bayangkan, kita mau pergi kerja katakan, kita mengucapkan salam sama keluarga kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun kalau dirahmati oleh Allah. 2, yang ketiga wabarakatuh, engkau diberkahi oleh Allah. Lalu si istri menjawab. Jawaban itu juga doa. Waalaikumsalam, engkau juga wahai suamiku yang pergi kerja selamat. Warahmatullahi, engkau juga wahai suamiku sayang oleh Allah. Wabarakatuh, engkau juga wahai suamiku diberkahi oleh Allah. Nah ini budaya ini ya, hilang, tapi saya hilang ini. Kita selalu pakai assalamualaikum kalau masuk rumah saudara kita, masuk rumah pemilih kita. Pertama itu ya.
salam, senyum. Senyum, Pak. Kalau suami pulang, senyum, coba. Hilang itu. Kalau marah-marah suami tadi senyum, hilang marahnya itu. Kita senyum, hilang juga dia marahnya itu. Senyum. Bukan ketawa ya, Pak ya. Ini kan ada nih, ya kalau kita mengundang ustaz dari Sumatera Utara, umpamanya dari mana, dari awal pidato sampai akhir pidato, ketawa. Waya buku kasiran, jajam bima kanu ya kesibun. Kalau memang harus ketawa, kalau memang nggak bisa ditahan harus ketawa, Kalil itu sedikit sekali lah. Walia berbuka menangis, istighfar, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Semua yang kita kerjakan di dunia ini jadi Allah SWT. Tapi kalau senyum disuruh Ika sadaqatun. Senyummu adalah sedekah. Nah, suami senyum, istri senyum, ya udah selesai. Digantung di masaknya air panas, mandilah suaminya dengan air panas. Wah, luar biasa nih. Saya pikir ibu ini surga mana lah tempatnya dia. Tapi istri juga kadang-kadang kita siapa capek kerja dapur, ayo saya bantu. Kita apa salahnya ikut juga memasak di situ. Jadi ada siapa. Senyum sapa, santun, ya, sopan dan santun. Kalau sopan, apa dia? Ada perkataan, ada perbuatan. Kadang-kadang lah rumah tangga, karena udah rumah tangga, kata-kata sopan tidak lagi, santun pun tidak lagi, tidur. Nah ini, jadi tidak memudayakan 5S. Jamaah hamba Allah yang berbahagia, ini diusahakan di dalam rumah tangga agar rumah tangga itu sakinah, tenang, insya Allah rezeki pun mudah. Kalau ribut cekcok rumah tangga rezeki pun jauh. Tadi kita semangat mau kerja, tiba-tiba ribut, udahlah, tak mau lagi kerja, tak mau lagi pergi kerja gitu. Atau barangkali ada, kalau tenang rumah tangga kita, insya Allah rezeki pun akan mudah. Itu dulu. Sakinah, ya. Sakinah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Taskunu itu sakinah. Nah, sakinah itu di mana kita cari ini ya? Di mana kita dapat sakinah ini? Tak usah cari. Mencari ketenangan, Pak, bukan di sini. Mencari ketenangan bukan di jabatan. Bisa jabatan itu mendukung ketenangan, tetapi bukan satu-satunya. Mencari ketenangan bukan asal datang sudah bertengkar. Mau makan bertengkar, mau tidur bertengkar, pulang bangun tidur, belum cuci muka, udah marah, udah merepet. Mau pergi kerja juga ketika bertengkar terus. Padahal apa yang nggak ada di rumah itu? Maka ketenangan itu di sini. Wa anjala sakinati, Allah turunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Kita dicari, disinilah letaknya ketenangan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada orang rumahnya gubuk lalang, kemudian dindingnya itu masih bambu, ya, lantainya masih langsung ke tanah. Ternyata daun ubi kawannya dengan sambal. Tapi di situ ada canda, ada tawa. Bayangkan tuh, gubuk derita, ya, tapi di situ ada canda dan tawa. Ada orang kaya raya, mobilnya, rumahnya, tetapi makan pun bertengkar.
Gimana cari ketenangan? Di sini. Wa anzal sakinah. Allah turunkan ketenangan di hati orang beriman. Maka kembali kepada tadi budaya damai. Damaikan dulu hati kita. Nah, jemaah hamba Allah yang berbahagia. Kemudian yang kedua, saya mendalil ini ada satu menjadi bahan ceramah saya di hati itu. Ada satu memang saya senang kali. Begitu saya lewat Zuhur ini ya, bukan Jumat, Zuhur. Tapi kesannya dan semua pakaiannya putih. Ya Allah, dari desa mana lah hari itu selewat itu. Senang kali saya itu. Nah, kenapa Allah? Satu disebut salam, satu disebut sana. Terjadilah mawaddah. Masa lalu itu kan gitu. Jadi mawaddah saling mencintai. Si Fatimah mencintai, si Zaid juga mencintai, nah barulah tercapai kebahagiaan itu. Tetapi kalau hanya satu yang mencintai, tapi tidak suka, ini susah mendapat kebahagiaan. Maka tidak ada istilah lagi seperti zaman apa ya? Zaman Siti Nurbaya. Ya, kalau anak tidak mau jangan dipaksa lah, Bu. Aku pokoknya nih ya, kalau kau tidak nikah dengan itu, jangan angkat saya orang tuamu. Nah, jangan begitu. Kami itu Pak dari mawaddah. Kalau mawaddah ini bisa bubar ini ya. Sedang seperti ini ya luar biasa ya. Terseleo saja suaminya, mas katanya. Aduh mas katanya. Hati-hati katanya kan. Luar biasa itu Pak. Sedang begini. Tapi kalau sudah anak satu, anak dua, anak tiga, jangankan mas Pak, perak pun ada lagi. Nah, begitu kita baca. Rasulullah mengatakan, ada kali saya tidak baca. Begitu 3 kali dilepaskan, dia akan lari itu. Ya Khadijah, salimuni, wahai Khadijah, selimuni saya. Khadijah tidak banyak tanya. Berbaring Rasulullah, ambil selimuti. Kena ceritanya suruh selimuti, dia selimuti. Kadang-kadang, maaf nih ya Bu, Ibu ya, maaf nih, kadang-kadang kan tak begitu. Kenapa? Apa yang terjadi? Aduh, kenapa? Pikiranmu kemana? Luar biasa di dalam itu. Kita tak tahu ini. Kita berumah tangga, lalu 2, 3, 4, 10 tahun ke depan, tak tahu lah. Kadang-kadang istri stroke. Apa yang kabar kita? Maaf nih. Mau dibilang dicari. Kadang-kadang istri stroke. Apa kita buat? Tidak. Ya warahmah. Saling menyayangi. Harus ada itu. Primer itu kan penting, pokok Pak. Nanti boleh sekundernya. Baru muncul pula sekundernya. Boleh ada, boleh tidak. Mudah-mudahan ada. Ya. Apa itu? Mendapatkan keturunan. Mendapatkan keturunan waladun sholihun. Mendapatkan anak yang saleh. Ini kita harapkan. Karena anak ini adalah sebagai anak kita. Anak ini adalah sebagai aset. Aset bukan saja aset dunia, tapi dunia wal akhirat. Sampai kita meninggal dunia pun dia doa, Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini juga menciptakan rumah tangga yang bahagia. Ini kan sering juga bahagia. Bahagia itu kan sebenarnya senang ya. Sebenarnya tadi pun sudah disampaikan itu. Bahagia. Kebahagiaan dalam rumah tangga diupayakan, jangan kebahagiaan. Yaitu kebahagiaan hanya di dunia saja Pak. Mobil ada, rumah ada, semuanya ada, uang ada, semua ada. Tapi dia tidak dekat dengan Allah. Tidak dekat dengan Allah. Itu kebahagiaan hanya sepintas lalu saja. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Surah Al-Baqarah barangkali itu ya. Silakan dicari itu. Wa minhum sebahagian besar umat Islam itu, bahkan kebanyakan
fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami bahagia hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ya. Kan doa kita banyak nih, mau minta sehat. Allahumma inna nas'aluka selamat ya Allah. Mau minta selamat. Mau minta rezeki. Allahumma rzuqna ya Allah. Mau minta baca umur. Allahumma qabil umurana dan segala macam. Lama kali pun ceritanya. Aku doa pendek sajalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban benar. Kira-kira cukup? Kalau ini terkabul, cukup nggak itu? Cukup. Kalau sudah bahagia di dunia, apa yang dicari? Bahagia di dunia, bahagia akhirat, terhindar dari api neraka. Udah cukup. Lebih dari cukup itu. Sampai matinya ini, itu apa di dunia? Enggak juga lah. Dunia ini cari juga. Wabtahi bima atakallah daral akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Cari bahagia dulu di dunia. Oh, orang pakai kereta, kita pakai kereta. Oh, orang pakai mobil, kita pakai mobil. Beli, walaupun saya tak pandai bawa. Sampai hari kita pandai bawa. Iya, kalau tanya malaikat ada. Orang pakai toko, kita pakai toko juga. Oh, orang pakai wali, kita pakai wali. Orang pakai kusawi, kita pakai kusawi. Cari, jangan nonton saja. Kita ini harus menjadi pemain, ya. Umat Islam ini harus menjadi pemain, jangan menjadi penonton. Kalau Pak, ada lembaga mengatakan kalau mencari kebahagiaan di dunia itu apa yang kita cari? Pertama, kesehatan dulu lah ya. Sehebat apapun kita, kalau badan tidak sehat, bahagia apa enggak? Tidak. Banyaknya kekayaan kita, tetapi kita sudah disorong-sorong ini. Dikasih makan baru makan, dimandikan baru mandi. Bahagia enggak? Enggak bahagia. Maka kebahagiaan yang paling utama adalah kesehatan. Wasihataka, carilah kesehatanmu itu. Rebutlah kesehatanmu itu sebelum sakitmu. Kalau sudah sakit, Allah. Apa itu? Yang dipanggang itu kalau ikan kampung merah. Ikan luar biasa enaknya. Bukan kalau sakit habis pun kita mau ke Malaysia, ke Singapura, kemana berobat, berbolak balik habis harta. Apa? Yang penting sehat. Pertama adalah kesehatan. Ini urusan dunia ya. Yang kedua, ilmu Pak. Nah inilah mempelai kita ini luar biasa, diserjana dua-duanya. Kalau mau cari bahagia, ilmu kuncinya. Ilmu anak saya sudah 4 sarjana, tes kemarin 1 pun tidak lewat. Kan gitu ya. 4 orang 1 orang pun tidak lewat. Apa bahagianya? Beda Pak. Sama-sama sama-sama tukang beca. Yang ini tidak tamat SD, tukang beca. Yang ini sarjana S1, tukang beca. Beda Pak. Beda itu. Itu ya. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina